Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas saham lagi ya, saham yang menurut saya beberapa hari terakhir ini sedang dibicarakan oleh banyak orang. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami upload video yang terbaru. Pastikan teman-teman juga nonton video ini sampai akhir karena kesimpulan dari pembahasan ini juga biasanya di akhir video ini ya. Oke, terima kasih dan selamat menonton. Oke, di video kali ini kita akan membahas saham Petrosi ya, atau saham dengan kode emiten PTRO, yang dimana kalau kita ngelihat beberapa hari terakhir ya, atau beberapa minggu terakhir saham ini menjadi pembicaraan publik. Kenapa? Karena yang pertama, salah satu pemilik mayoritas dari PTRO yaitu Indika Energi itu akhirnya di bulan Juli kemarin menjual seluruh kepemilikan sahamnya. Ya, dan tidak berhenti sampai situ saja ya. Di bulan September ternyata Pak Loh Keng Hong pun itu selaku pemilik terbesar kedua ternyata juga melepas sahamnya. Ya, di mana Pak Loh Keng Hong ini bisa dikatakan dia holding period dari PTRO ini sudah sangat lama sekali ya. Beliau sudah ngehold saham PTRO ini sejak tahun 2013 lalu. Sekarang kita coba lihat ya kepemilikan dari PTRO sebelum dan sesudah dijual oleh Indika Energi maupun Pak Loh Keng Hong. Posisi Juni 2022, kepemilikan dari Indika Energi di saham Petrosi ini ya, di emiten Petrosi ini masih besar ya, hampir 70%. Kemudian Pak Loh Keng Hong pun juga memegang sekitar 15% dari total saham yang beredar PTRO. Masyarakat publik sendiri punya sekitar 15%. Nah, ini posisi Juni 2022. Sekarang kita coba lihat ya, kita akan menyoroti Pak Loh Keng Hong ini yang holding periodnya sangat panjang untuk di saham PTRO ini ya. Jadi beliau ini sudah memegang saham PTRO dengan porsi besar itu sejak 2013. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Tahun 2013, Pak Loh Keng Hong sudah memiliki 7,9% dari PTRO ini ya, 7,9% saham PTRO. Kemudian di tahun 2014, kepemilikannya bertambah menjadi 10%. 2016 naik lagi menjadi 11%, 2018 naik lagi menjadi 13%, dan terakhir di tahun 2020 kepemilikan PTRO ya, kepemilikan Pak Loh Keng Hong di saham PTRO naik menjadi 15%. Dan menurut saya di tahun 2020 inilah Pak Loh Keng Hong terakhir kali membeli saham PTRO ya. Kita ngelihat sejak tahun 2020 kemarin sampai posisi Agustus 2022 kepemilikan Pak Loh Keng Hong di PTRO tidak berubah ya, di sekitar 15,01%. Sekarang kita lihat pergerakan harga saham PTRO dalam jangka panjang. Ya, ini saya screenshotkan sejak tahun 2013 ya, alias sejak bisa dikatakan sejak Pak Loh Keng Hong memiliki saham PTRO ini dengan porsi besarnya. Nah, tahun 2013 saham PTRO sebenarnya sudah berada di level 2000-an ya. Kita ngelihat di level 2000-an di tahun 2013. Kemudian tahun 2014 dan 2015 saat kondisi global saat itu tidak bagus alias crash ya, terjadi krisis global, harga saham PTRO pun turun ya, turunnya sangat signifikan sampai di level 300-an. Kemudian di tahun 2016 sampai 2018 PTRO akhirnya mencapai puncaknya ya di harga 3.000-an juga sebenarnya ya. Jadi level 3.000 ini pernah dimiliki ya, pernah ditembus oleh PTRO tahun 2018 lalu. Sebelum akhirnya di tahun 2019 dan tahun 2020 harga sahamnya kembali turun. Kemudian seiring berjalannya waktu ya, seiring dengan recovernya kondisi ekonomi global, akhirnya saham PTRO ini naik lagi sampai ke level 3.000-an lagi, dan akhirnya Pak Loh Keng Hong menjual saham PTRO ini di harga 3.100-an ya, sekitar di bulan September kemarin. Nah, ini adalah harga jual saham PTRO oleh Pak Loh Keng Hong ya, di mana harga jualnya adalah di level 3.100-an. Berarti kalau kita misalkan
mengira-ngira ya berapa sih cuannya Pak Loh Keng Hong di saham PTRO ini. Nah, kalau kita ngelihat tahun 2013 sampai tahun 2020 di mana harganya volatile ya. Volatile dan mencapai level dasarnya di tahun 2015 dan tahun 2020 lalu ya mungkin bisa kita perkirakan ya. Sekali lagi ini hanya perkiraan saja, tidak ada hitung-hitungan pasti ya karena saya tidak menghitung berapa di harga berapa Pak Loh Keng Hong membeli satu persatu saham PTRO-nya ini ya. Ya anggap saja average cost-nya antara 1.000 sampai 1.500. Berarti kira-kira Pak Loh Keng Hong dapat cuan sekitar 100% di saham PTRO ini ya, 100% lebih pastinya. Karena saham PTRO ini juga membagikan dividen secara rutin ya. Jadi dividen dari PTRO ini lumayan bagus menurut saya ya, lumayan oke di secara historinya ya. Nanti akan kita ngelihat pembagian dividen historinya. Nah, sekarang posisi bulan Oktober ini ya kepemilikan mayoritas oleh PTRO dimiliki oleh PT Caraka Reksa Optima dengan kepemilikan 90% sendiri ya 89,8%. 10%-nya publik ya, jadi publik hanya memiliki porsi 10% dari total saham yang beredar PTRO. Nah, sekarang kita ngelihat dari sisi fundamental PTRO ya. Jadi kalau kita ngelihat secara sekilas, PTRO ini sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan karena 70% lebih penghasilan utamanya disokong oleh kontrak pertambangan ya, sedangkan sisanya di segmen lain-lain seperti ada jasa logistik, kemudian rekayasa dan pengadaan konstruksi. Oke, kemudian kalau kita ngelihat wilayah operasionalnya termasuk luas ya. Hampir seluruh pulau di Indonesia ini PTRO memiliki jaringan operasional. Kemudian kalau kita ngelihat dari sisi pelanggan, ternyata 50% ya pelanggan dari PTRO ini masih didominasi oleh Kideko. Nah, Kideko ini salah satu perusahaan produsen batu bara terbesar di Indonesia. Ya, jadi bisa dikatakan memang pendapatan dari dari PTRO ini masih tergantung dari Kideko ini ya, yang dimana Kideko ini juga salah satu anak perusahaan dari Indika Energi. Nah, sekarang kita ngelihat kinerja maupun neraca perusahaan ya, posisi Juni 2022. Dimana kalau kita ngelihat dari sisi pendapatan maupun laba kotor, terjadi kenaikan. Pendapatannya naik 7%, dan laba kotornya sayangnya tidak naik ya, hanya naik 0,5% saja. Kemudian di sisi laba bersihnya ini justru mengalami penurunan, menurun sekitar 8% ya. Nah, kalau kita ngelihat ya atau kita runtutkan kenapa pendapatan bisa naik 7% sedangkan laba bersih turun 8%, itu karena ya memang terjadi kenaikan biaya ya, kenaikan biaya baik dari COGS-nya maupun dari beban lain-lainnya ya, itu yang membuat laba bersihnya turun, tapi sebenarnya turunnya pun juga nggak signifikan banget, alias hanya turun 8% saja ya. Nah, teman-teman nanti bisa ngelihat di notes masing-masing pos pendapatannya ya. Tapi intinya kinerja dari PTRO di tahun ini bisa dikatakan tidak kemana-mana ya, tidak naik dan juga tidak turun. Nah, sekarang kita coba ngelihat histori dari pendapatan maupun laba bersih dari PTRO ini ya. Dari sisi revenue-nya ya, sebenarnya revenue dari PTRO ini juga tidak begitu agresif ya, di mana pendapatan dari sejak tahun 2018 sampai sekarang ini cenderung nggak kemana-mana ya, masih sekitar 400-an juta dolar saja. Kemudian di sisi laba bersihnya pun, laba bersihnya juga bisa dikatakan tidak kemana-mana juga ya. Tahun 2019 sampai 2021 laba bersihnya hanya di kisaran 30 juta US dollar saja. Ya, di tahun 2022 ini secara konservatif kami memproyeksikan laba sampai akhir tahun itu mencapai 29 juta dolar. Karena biasanya kalau kita ngelihat siklus triwulanannya ya dari PTRO ini terjadi kenaikan laba di periode terakhir alias di kuartal 4. Nah, sekarang kita coba lihat neracanya secara gambaran umumnya saja ya. Neraca dari PTRO bisa dikatakan sangat sehat. Pertama dari sisi kasnya. Kas dari PTRO sebesar kurang lebih sekitar 100 juta US dollar atau hampir 20% dari total aset, yang dimana total aset dari PTRO ini sekitar 563 juta dolar. Jadi perusahaan ini memiliki cash yang besar ya.
Kemudian kalau kita melihat hutangnya, khususnya hutang jangka pendek itu tidak terlalu banyak. Ya sekitar mungkin sekitar 70 juta US dollar ya. Artinya untuk memenuhi atau untuk membayar kewajiban jangka pendeknya PT RO ini tidak ada kesulitan. Jadi bisa dikatakan PT RO ini jauh dari kata gagal bayar seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita ngelihat dari hutang buruknya ya atau rasio DER secara histori. Nah, kalau kita ngelihat sejak tahun 2016 sampai 2022 ini terjadi penurunan rasio DER. Dan sekali lagi DER ini yang saya hitung hanyalah hutang buruknya saja. Ya, dan DER dari PT RO menurut saya ini membaik ya, membagus. Karena di tahun 2018-2019 rasio DER-nya selalu di kisaran 100%. Kemudian tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan ya sampai sekarang. Sampai sekarang hanya di kisaran 40% saja. Jadi kalau menurut saya sendiri ketika ada hutang yang cenderung menurun, nah perusahaan nanti bisa memanfaatkan nih, artinya beban keuangannya mengecil. Kalau beban keuangannya mengecil, harapannya ketika nanti terjadi kenaikan pendapatan, di situ laba bersihnya akan makin besar. Kira-kira prospeknya seperti itu ya mengenai DER atau hutang buruknya. Nah, yang menarik juga dari PT RO ini adalah dari sisi dividennya. Ternyata PT RO ini suka atau rutin membayar dividen, dimana kalau kita ngelihat ya, kita ngelihat di pos ini rata-rata di tahun 2019 ya sampai sekarang kurang lebih sekitar 40% dari laba bersih itu dibagikan ke dividen. Memang tahun 2020 dan 2021 perusahaan hanya membagi di sekitar 25% saja ya, karena untuk melindungi kasnya, menjaga kasnya. Di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, biasanya perusahaan akan menahan dividen supaya kinerjanya terus berlangsung ya, supaya perusahaan masih menyimpan cash yang cukup untuk membantu likuiditas perusahaan ya. Nah, tahun 2022 ini kita masih belum tahu ya berapa kira-kira dividen yang dibagikan. Tapi kalau misalkan ya saya hitung 25% misalkan ya, 25% dari total laba tahun 2022 ini yang akan dibagikan ke dividen, berarti kisarannya adalah sekitar Rp100 ya, Rp100 per lembar saham untuk dividen di tahun 2023 nanti. Nah, kemudian kita masuk ke sisi valuasinya. Ternyata di harga 3.100 ya saat Pak Loh Keng Hong menjual saham PT RO ini, ternyata valuasinya masih di bawah 1 kali alias PBV-nya masih 0,8 kali. Ya, kita ngelihat PBV dari PT RO ini ya di garis warna merah ini ya, garis warna merah ini menunjukkan level PBV secara historinya. Nah, kita lihat memang untuk PT RO ini secara histori selalu dihargai murah ya, tidak pernah lebih dari 0,8 kali. Jadi kalau Pak Loh Keng Hong menjual PT RO di harga 0,8 kali PBV, nah bisa dikatakan ini adalah harga tertinggi ya, level PBV tertinggi sejak Pak Loh Keng Hong menghold saham ini, seperti itu. Kemudian kalau kita ngelihat dari sisi ROE ya, garis warna ungu ini menunjukkan ROE. Ternyata ROE perusahaan juga selalu berkisaran 10-14% ya. Dari tahun 2018 sampai tahun 2021 ini hanya di kisaran 13%-an saja. Dan tahun 2022 ini kalau misalkan perusahaan bisa menghasilkan laba 29 juta dolar, kira-kira ROE-nya di kisaran 10%. Nah, dari beberapa analisa tersebut bisa kita simpulkan nih untuk saham PT RO ini. Yang pertama dari sisi neraca. Neraca perusahaan bisa dikatakan neracanya sehat ya, kasnya berlimpah, tidak kesulitan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Kemudian dari sisi kinerja perusahaan, nah di sini bisa dikatakan kinerja dari PT RO ini tidak kemana-mana di tahun 2022 ini ya, di mana pendapatan sampai laba bersihnya hanya berkisaran di situ-situ saja. Pendapatan naik 7%, laba bersihnya turun 8%. Kemudian jika perusahaan berhasil mencetak laba 29 juta dolar, maka proyeksi ROE sampai tahun 2022 ini sekitar 10%. Ya, artinya kalau kita valuasikan ya secara valuasi di harga 3.100 dengan ROE 10% itu menunjukkan level PBV 0,8 kali dengan PI rasio 8 kali. Dan kalau saya hitung ya dengan dividen payout ratio kisaran 25% untuk laba tahun 2022 ini, maka potensi dividen yield PT RO di harga 3.100 adalah di 3,3% ya.
Berarti kalau kita simpulkan secara valuasi, ya memang saham PTRO ini saat ini sudah tidak murah lagi. Walaupun PBV-nya masih di bawah 1 kali, tapi kalau kita ngelihat historinya yang selalu di bawah 0,6 kali, maka di sini bisa dikatakan harga saham PTRO sudah masuk ke harga wajarnya. Jadi Pak Loh Keong menjual saham PTRO ini bisa dikatakan di harga wajarnya. Nah, PTRO akan menjadi menarik ketika nanti kinerjanya tumbuh sangat positif, didukung dengan laba bersih yang tumbuh sangat positif ya, misalkan naik 50 atau 100% dengan valuasi yang tetap. Nah, itu baru menjadi menarik ya buat saya. Oke teman-teman sekalian, itu sekilas review mengenai saham PTRO, dan sekali lagi informasi di video ini hanya bersifat informasi umum saja. Saya tidak mengajak membeli, saya pun juga tidak mengajak menjual. Silahkan teman-teman pertimbangkan lagi ketika teman-teman mau eksekusi di saham PTRO ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.